Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang dan selamat bergabung di Manlima Bojonegoro Prima. Perkenalkan, saya Ibu Aminatus Zuhriah yang diberi amanah sebagai Wakil Kepala Madrasah di bidang sarana prasarana, juga sebagai guru matematika. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang berpikir kritis dan berjiwa kompetitif. Apa yang dimaksud dengan berpikir kritis dan berjiwa kompetitif, serta apa saja manfaatnya kalau kita bisa berpikir kritis dan berjiwa kompetitif? Silakan simak materi berikut. Pengertian berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir jernih, rasional, dan masuk akal dalam menganalisis informasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan dalam kehidupan atau kegiatan sehari-hari. Orang dengan pikiran kritis juga memiliki kemampuan yang baik dalam membuat penilaian serta mengevaluasi fakta, fenomena, data, atau objek tertentu. Berikutnya, proses berpikir kritis. Berikut ini proses dari berpikir kritis atau critical thinking. Saat seseorang memiliki sebuah masalah, pertama dapat mengidentifikasi masalah atau isu yang sedang terjadi. Berikutnya, membuat kesimpulan tentang penyebab masalah itu muncul. Yang berikutnya, mengumpulkan berbagai alternatif solusi atau cara menyelesaikan masalah tersebut. Setelah itu, mengumpulkan informasi atau data tentang masalah tersebut melalui penelitian. Dilanjutkan dengan memiliki sikap objektif di mana tidak melibatkan emosi, asumsi, atau prasangka pribadi saat coba menyelesaikan masalah. Setelah itu, mempelajari atau menyortir semua informasi. Berikutnya, bisa menganalisis solusi apa yang mungkin berhasil dan tidak berhasil. Yang terakhir, mempelajari dan terus mengidentifikasi cara terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut dan menyebabkan masalah lainnya. Ciri-ciri orang yang berpikir kritis yaitu yang pertama, memahami hubungan logis antar semua ide, fakta, atau informasi yang ada. Berikutnya, kemampuan identifikasi, observasi, evaluasi, penalaran, dan refleksi yang baik. Berikutnya, bisa memecahkan masalah secara sistematis. Berikutnya, memiliki rasa penasaran atau keingintahuan untuk mempelajari lebih banyak informasi dan terbuka untuk ide-ide baru. Berikutnya, mengajukan pertanyaan relevan terkait sebuah informasi atau terkait masalah tertentu. Lanjutnya, tidak mempercayai semua informasi atau objek dengan mudah sebelum benar-benar melakukan penelitian yang sistematis. Selanjutnya, bersikap rendah hati, akan mengakui bila informasi atau ide Anda kurang relevan terhadap sebuah kondisi. Yang terakhir, memiliki kemampuan komunikasi dan pengertian yang baik. Selanjutnya, manfaat berpikir kritis. Berpikir kritis dapat memberikan banyak keuntungan bagi diri kita maupun orang lain, seperti dapat menyelesaikan masalah secara lebih cepat dan bijak. Lalu keuntungan lain yang bisa didapatkan, misalnya mudah dalam memahami sudut pandang orang lain, memiliki banyak alternatif, jawaban dan ide yang kreatif. Berikutnya, dapat menjadi rekan kerja yang baik dan dapat diandalkan. Untuk berikutnya, lebih mandiri menghadapi permasalahan, dan yang terakhir dapat menemukan banyak peluang baru. Unsur-unsur berpikir kritis. Menurut Ennis, ada 6 unsur dasar dalam berpikir kritis yang disingkat dengan Frisco. Yang pertama, F. F itu fokus. Untuk membuat sebuah keputusan tentang apa yang diyakini, maka harus bisa memperjelas pertanyaan atau isu yang tersedia.
yang coba diputuskan itu mengenai apa. R, yaitu reason, artinya mengetahui alasan-alasan yang mendukung atau melawan putusan-putusan yang dibuat berdasar situasi dan fakta yang relevan. Yang ketiga, I, artinya inference, yaitu membuat kesimpulan yang beralasan atau menyuguhkan. Bagian penting dari langkah penyimpulan ini adalah mengidentifikasi asumsi dan mencari pemecahan pertimbangan dari interpretasi akan situasi dan bukti. Lanjutnya S, situation, artinya memahami situasi dan selalu menjaga situasi dalam berpikir akan membantu memperjelas pertanyaan dan mengetahui arti istilah-istilah kunci atau bagian-bagian yang relevan sebagai pendukung. Berikutnya C, clarity, yaitu menjelaskan arti atau istilah-istilah yang digunakan. Yang terakhir O, overview, artinya melangkah kembali dan meneliti secara menyeluruh keputusan yang diambil. Cara meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang pertama, dapat membaca dengan kritis. Untuk berpikir secara kritis, seseorang harus membaca dengan kritis pula. Dengan membaca secara kritis, diterapkan keterampilan-keterampilan berpikir kritis seperti mengamati, menghubungkan teks dengan konteksnya, mengevaluasi teks dari segi logika dan kredibilitasnya, merefleksikan kandungan teks dengan pendapat sendiri, membandingkan teks satu dengan teks lain yang sejenis. Yang kedua, meningkatkan daya analisis. Dalam suatu diskusi dicari cara penyelesaian yang baik untuk suatu permasalahan, kemudian mendiskusikan akibat terburuk yang mungkin terjadi. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan observasi atau mengamati. Dengan mengamati akan didapat penyelesaian masalah yang misalnya menghendaki untuk menyebutkan kelebihan dan kekurangan, pro dan kontra akan suatu masalah, kejadian atau hal-hal yang diamati. Dengan demikian memudahkan seseorang untuk menggali kemampuan kritisnya. Yang keempat, meningkatkan rasa ingin tahu, kemampuan bertanya dan refleksi. Pengajuan pertanyaan yang bermutu, yaitu pertanyaan yang tidak mempunyai jawaban benar atau salah, atau tidak hanya satu jawaban benar, akan menuntut untuk mencari jawaban sehingga mereka banyak berpikir. Berjiwa kompetitif. Sikap kompetitif akan membantu para peserta didik untuk mencapai kesuksesan baik dalam bidang akademik, pekerjaan maupun pribadi. Untuk menumbuhkan jiwa kompetitif, setidaknya ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Pertama, harus berlatih untuk bersaing dengan dirinya sendiri. Maksudnya adalah selalu memotivasi diri untuk menjadi lebih baik lagi. Berikutnya, memahami dengan baik bahwa berkompetisi bukan untuk mencari menang kalah, melainkan tentang melakukan yang terbaik. Berikutnya, berani mengambil resiko. Sebagai makhluk sosial, para peserta didik harus diberi pemahaman bahwa berjiwa kompetitif berarti kolaborasi, menjalin koneksi, dan bersinergi untuk kebermanfaatan dan kemaslahatan. Untuk mengajarkan peserta didik agar berjiwa kompetitif bisa menggunakan metode sebagai berikut. Pertama, membuat konten kreatif. Untuk menanamkan jiwa kompetitif, guru bisa minta para peserta didik untuk berlomba-lomba dalam membuat konten kreatif tentang tema-tema yang telah ditentukan. Konten kreatif bisa berupa tulisan, foto, atau video singkat yang menggugah para pembaca. Peserta didik harus diajarkan untuk memaksimalkan sosial media untuk membuat kreatif konten, baik FB, IG, Twitter, atau YouTube.
Kemudian hasil karya para peserta didik ditampilkan satu persatu di depan kelas untuk kemudian dikomentari secara bergantian oleh guru dan para peserta didik. Berikutnya, persuasi. Persuasi adalah kemampuan berkomunikasi untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan. Strategi ini bisa dilakukan dengan cara guru meminta peserta didik untuk mempresentasikan tulisan atau karyanya dengan sebaik mungkin, lalu mempersilakan peserta didik yang lain untuk berkomentar, sehingga terjadi komunikasi antara dua arah yang akan melatih para peserta didik untuk berkomunikasi secara baik dan persuasif. Namun perlu diingat, persuasi yang dimaksudkan di sini adalah yang sesuai dengan fakta. Berikutnya, berkunjung ke sentra wirausaha. Metode ini digunakan untuk membiasakan strategi amati, tiru, modifikasi atau ATM untuk mengasah kreativitas dan inovasi para peserta didik. Berkunjung ke sentra wirausaha merupakan cara yang sesuai untuk merangsang dan mengasah proses berpikir kreatif peserta didik. Di samping menarik, peserta didik juga bisa langsung praktek membuat kreasi di tempat kunjungan. 4 hal ini ada dalam dirimu agar jadi orang yang berjiwa kompetitif. Pertama, kamu harus tangguh dan pantang menyerah. 2, selalu lakukan sesuatu di luar kebiasaan orang lain. 3, hilangkan rasa takut dan pikiran negatif. Yang terakhir, kelola ambisi dalam ranah wajar dan gak berlebihan. Nah, demikian penjelasan tentang berpikir kritis dan berjiwa kompetitif. Sebagai tindak lanjut, silakan kalian buat sebuah contoh yang berhubungan dengan berpikir kritis dan berjiwa kompetitif. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.